Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang proyek kami, yaitu API, Project System Database Perpustakaan. Kami beranggota 2 orang. Nama saya Calvin Bhatia Ramadhani, NIM 1910651037. Dengan saya Rido Ananta Baryawan, NIM 1910651036. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian API. API atau bisa disebut aplikasi programming interface adalah sekumpulan kode programan yang membantu developer melakukan integrasi data antara dua aplikasi berbeda secara bersamaan. Di sini kami membuat project sistem API perpustakaan dengan jenis API berdasarkan pengguna, yaitu API database. API database memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan sistem manajemen database. Developer bekerja dengan basis data dengan menulis query untuk mengakses data dan mengubah tabel dan lainnya. Di sini kami membuat web dengan bahasa pemrograman JavaScript dan sistem basis data menggunakan MySQL. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya bernama Rido. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan atau mempraktekkan langsung bagaimana API yang sudah kami buat. Pertama, di sini beberapa dependensi yang kami gunakan itu dimulai dari framework Node.js-nya, yaitu Express. Baik, jadi di sini kami membuat sebuah sistem database API menggunakan JavaScript. Terus JavaScript itu dibangun menggunakan Node.js. Beberapa dependensi yang kami gunakan itu sudah bisa dilihat di sini. Di package.json-nya itu ada, di sini ini bagian front end-nya. Terus di sini kami pertama menggunakan Argon. Argon itu digunakan untuk menghash password. Terus ada CORS yang digunakan untuk menghubungkan limitasi dari API-nya. Terus di sini ada .env digunakan untuk penghubung config dari API-nya. Lalu di sini Express yang merupakan framework dari Node.js untuk backend. Di sini ada Express Session juga yang digunakan untuk mengatur sessionnya user. Di sini ada MySQL 2. Di sini untuk database-nya menggunakan MySQL. Terus di sini juga ada SQLite yang digunakan untuk ORM-nya nanti database-nya. Lanjut, di sini ada beberapa hal penting di bagian tampilan di index ini. Di sini kami sudah membuat koneksi untuk mengimport beberapa hal penting seperti Express-nya, lalu course-nya, session-nya, .env-nya, user root, book root, dan DB-nya atau database-nya yang sudah kami config. Nah, lalu di sini ini merupakan function untuk penghubungnya atau middleware-nya. Di sini ada app use course. Di sini juga untuk menghubungkan portnya dari .env-nya. Di sini kami juga sudah membuat env-nya dengan app port 5000 dan syscrit-nya yang bisa dibuat secara acak atau sembarangan, yang penting bernilai string. Setelah itu, setelah membuat beberapa index dan middleware-nya, kami langsung membuat model dari usernya. Di sini modelnya sendiri
seperti tabel dari database itu sendiri. Penghubungnya sudah ada, menggunakan SQList juga untuk mengatur tipe datanya nanti. Ini merupakan tabel user. Sudah di dalam tabelnya ada beberapa hal, yaitu ada UUID, ada name, ada email, password, dan role. Role nanti digunakan untuk mengambil data dari si usernya, apakah dia bukan admin atau user biasa atau pengunjung. Selain itu juga ada model dari book ini merupakan tabel dari buku di perpustakaan itu sendiri, yaitu ini juga ada UID, ada kategori bukunya, ada title, ada penulis dari buku, juga ada penerbit, dan juga ada user ID. User ID ini digunakan untuk mengambil relasi dari usernya ke buku tersebut dengan beberapa codingan 2 baris ini. Jadi nanti yang user itu punya hubung has many books untuk bisa mengambil banyak many-nya itu books, terus booksnya ini belongs to user, foreign key-nya itu masuk ke user ID dari si modelnya. Setelah membuat model, kami juga membuat controllernya. Nah, di sini untuk controller usernya sudah berjalan di bagian API-nya, yaitu untuk ngeget beberapa hal yang sudah kami sediakan, seperti ngeget usernya. Di sini ketika respon dari loginnya itu ketika sudah berstatus 200, maka JSON-nya akan diambil, datanya akan diambil. Ketika ada error, di sini juga statusnya 500, maka pesan errornya akan ditampilkan secara langsung. Juga ada user by ID. Di sini juga ada create user-nya juga. Di create user ini kami menggunakan email dan juga verifikasi password dengan menggunakan Argon 2. Nah, lalu di sini ada database-nya untuk menghubungnya, localhost dan MySQL. Lalu setelah itu saya akan menampilkan database yang sudah kami buat. Ya, saya jalankan dulu untuk database untuk XMPP-nya. Oke. XMPP-nya sudah berjalan. Refresh, dan di sini sudah ada DB-nya. Jadi di sini sudah keluar database-nya, ada beberapa tabel. Nah, lalu di sini juga apa tadi? Foreign key-nya sudah keluar juga di sini. Database-nya juga OutDB. Lalu seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan di sini, untuk asinkronusnya ini fungsinya itu ketika kita menggunakan asynchronous await db.sync ini, ketika ada perubahan di dalam codingannya lalu di save, maka dia akan secara otomatis mengenerate beberapa tabel di dalam database-nya langsung tanpa harus kita menyentuh localhost. Karena saya sudah membuat tabelnya di sini seperti di terminal ini, jadi saya matikan saja karena sudah selesai. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Mas Kelvin. Baik, jadi kesimpulan API di sini untuk menghubungkan antara dua aplikasi, yaitu data dari MySQL ke website. Terima kasih. Mungkin itu saja
penjelasan singkat dari sistem database API perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.